Ini salah satu film horor yang beneran bikin teror. Nggak ada embel-embel kebohongan untuk narik penonton. Cukup dengan berdasarkan kisah seram karya Simple Man, orang yang sama dengan yang bikin KKN di Desa Penari. Itu aja udah cukup narik penonton. Yuk kita review film horor Sewudino yang udah lama aku tunggu-tunggu dan baru tadi selesai nonton di bioskop. Film ini berkisah tentang 3 orang wanita yang bekerja dengan keluarga Atmojo untuk merawat cucu satu-satunya di keluarga itu, yaitu Della. Tapi merawat Della ini nggak semudah yang mereka bayangkan. Karena Della ini udah menderita selama 900 hari karena dikirimi santet oleh orang jahat. Dan keluarga Atmojo punya ritual selama 1000 hari untuk membasuh si Della itu biar dia nggak kambuh nih santetnya itu. Nah, saking sulitnya merawat Della, 3 orang wanita ini sampai diimingi gaji sebesar 10 juta rupiah di tahun 2003, yang kayaknya gede tuh waktu itu. Hari pertama mereka bekerja adalah hari ke-996, jadi butuh 4 hari lagi sampai hari ke-1000. Dimana di hari ke-1000, kalau si Della ini nggak bisa kembali nih roh manusianya, maka dia nggak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Dan 3 wanita ini yang bekerja untuk merawat Della ini mengalami teror-teror mengerikan di sebuah gubuk tempat Della disimpan. Review section. Aku pribadi sangat suka konsep dan jalan ceritanya. Jalan ceritanya jelas dan bisa menciptakan teror untuk kita yang nonton. Selain teror yang mengerikan, juga ada misteri yang bikin kita mutar otak. Aku pribadi sepanjang film tuh nanya-nanya tentang kejadian sebenarnya. Apa yang terjadi kira-kira? Dan hal inilah yang bikin aku mau nonton filmnya sampai habis. Untuk dapatin jawabannya nih. Tapi makin ke ujung, makin ke ending, otak ini dibikin muter dengan setiap plot yang disajikan. Karena beberapa fakta-fakta yang dimunculkan menjelang di ending film bikin kita mutar otak lagi dan ngingat lagi nih kejadian sebelumnya. Jadi film ini punya plot yang terpecah belah gitu. Dan harus ulang jahit lagi biar kita lebih paham maksud cerita secara keseluruhan. Jadi menurut aku, nonton film ini butuh sedikit konsentrasi nih. Nggak boleh tidur apalagi pulang. Nah, selain konsep, alur, dan plot cerita tadi, film ini jadi semakin menggigit karena acting dari pemeran utama yang sangat total abis. Ika Tambayong, Givina, Agla. Mereka bertiga ini asli dapat banget ekspresinya selama ada di dalam gubuk itu, selama proses mereka merawat si Della. Berhasil bikin kita ikutan was-was gitu loh. Untuk make up juga bagus, dan berhasil bikin aku geli-geli sendiri ngelihat salah satunya luka di tubuhnya Mbah Karso, efek kerasukannya si Della, efek darah-darah ketika mereka diserang oleh si Della, sosok kuyang yang terbang, yang sebenarnya nggak terlalu serem untuk aku, tapi oke lah, bagus make up-nya. Dan ada satu adegan yang bikin aku shock ketika bapaknya si Sri teriak-teriak di kamar, ternyata tubuhnya itu jadi kuyang. Aku disitu mikir, ini bikinnya pakai apa ya? Apakah pakai CGI? Apakah memang itu sekedar make up? Aku nggak tahu, yang pasti keren, bagus. Musik yang dipakai di film ini juga menurut aku pas-pas aja sih. Musiknya tuh berhasil mendukung adegan-adegan teror yang disajikan gitu. Dan kalian tahu musik apa yang dipakai di adegan-adegan sakral yang memang fokus penonton tuh ada di sana? Musik apa yang dipakai? Nggak ada. Mereka nggak pakai musik sama sekali, yang bikin adegan sakral itu makin menggigit gitu loh, makin bikin kita merasakan kengeriannya. Apalagi waktu adegan mereka memandikan si Della, itu salah satu part yang paling aku suka sepanjang filmnya. Di sanalah teror dari horor itu sendiri gitu. Tapi ada satu adegan yang kalau kalian nonton KKN yang ekstra 40 menit, kan di endingnya ada tuh sequence zero, 12 menit cuplikan film Sewudino. Dan salah satu hal yang bikin aku sangat excited nonton film ini karena 12 menit di adegan itu. Tapi ternyata di film ini adegan itu nggak ada lagi. Kayak mereka persingkat gitu. Ya, aku nggak tahu sih kenapa. Tapi kalau orang yang nggak nonton yang 12 menit di ending KKN, kayaknya butuh lah adegan itu untuk bikin lebih. Paham nggak? Oke, untuk misteri dan ending ceritanya, mulai saat ini kita akan bahas yang mengandung spoiler nih. Jadi kalau teman-teman nggak mau kena spoil, bisa skip aja video ini, tapi untuk teman-teman yang udah nonton, stay di sini dan ikut berdiskusi di kolom komentar. Seperti tadi aku bilang, film ini makin ke ending, makin ke ujung, plotnya makin terpecah belah, dan bikin kita harus mikir ulang, kembali ke kejadian-kejadian sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sejauh yang aku tonton, apa yang aku tangkap adalah begini. Klimaks film memperlihatkan Erna yang berkhianat kan? Di saat yang lain bekerja untuk mengurung Della, justru Erna ingin Della ini bebas. Lepas. Dan ternyata di ending kita tahu, Erna ini ternyata pasangan entah itu pacar atau istrinya si Kuncoro, orang dukun yang merupakan musuh dari keluarga Atmojo, orang yang memperkerjakan 3 wanita ini. Sugi, si supir yang diperankan oleh Rio Dewanto, ternyata dulunya adalah pengikut keluarga Kuncoro. Tapi ketika semua keluarga Kuncoro dihabisi oleh keluarga Atmojo yang entah alasannya apa, dia berbelok menjadi pengikut keluarga Atmojo, menjadi supirnya. Dan setelah dia menerima upah uang, dia terikat nih dengan keluarga Atmojo. Dia nggak bisa lepas lagi. Nah, menurut Sugi, keluarga Atmojo ini mengirimkan santet ke keluarga Kuncoro sehingga semuanya tewas. Yang jadi pertanyaan aku adalah, Della ini sebenarnya
dari keluarga mana? Dari keluarga Kunchoro atau dari keluarga Atmojo? Karena di film ini ya, satu-satunya petunjuk yang aku tahu adalah keluarga Atmojo mengirimkan santet ke keluarga Kunchoro. Nggak ada info yang menjelaskan keluarga Kunchoro ngirim santet balik ke keluarga Atmojo. Terus kenapa Della ini bisa kena santet? Siapakah yang ngirim sebenarnya? Apakah keluarga Atmojo atau keluarga Kunchoro? Nah, kalau emang keluarga Kunchoro yang mengirimkan santet ke keluarga Della, kenapa saat Sri menyelamatkan roh si Della di dunia arwah, si Kunchoro ngelarang gitu? Dia mencoba menahan Della biar nggak kembali ke dunia manusianya. Seakan-akan Kunchoro ini merasa Della ini dalam bahaya kalau misalnya dia kembali ke dunia manusia, yang notabene kembali ke keluarganya si Atmojo. Kenapa Kunchoro nggak mau Della kembali ke keluarga Atmojo? Dan ini relate juga ke alasan Erna kenapa dia mau membebaskan si Della dari kekangan keluarga si Atmojo. Apa hubungannya Della dengan dua orang ini? Coba, kalian ada yang ngeh nggak yang udah nonton? Dan beberapa misteri lain yang belum terjawab di film ini adalah gimana asal mulanya keluarga Atmojo dengan keluarga Kunchoro ini berseteru? Apakah sama kayak Mangkujiwo, sama-sama harta dan kekuasaan? Yang kedua, siapa Della ini sebenarnya? Dia anak siapa dari keluarga mana? Karena di film kita cuma tahu Della ini membunuh kedua orang tuanya karena santetnya tadi, karena efek dia kerasukan itu. Tapi nggak ada penjelasan siapa orang tua dari si Della ini. Yang ketiga, kuyang yang menyerang mereka di dunia arwah itu peliharaan siapa? Peliharaan si Kunchoro kah atau peliharaan Atmojo? Kemudian kenapa Mbah Karso menderita penyakit kulit yang cukup parah? Apa yang terjadi dan siapa yang ngasih penyakit itu? Kemudian kenapa Sugi, si supir, dan Dini yang udah lama kerja dengan keluarga Atmojo nggak bisa lepas dari keluarga itu? Mereka seakan terikat. Kenapa? Padahal mereka tahu kerjaan mereka sangat beresiko dan mematikan. Coba teman-teman yang udah nonton selamat menebak dan diskusi di kolom komentar. So, untuk yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang film Sewu Dino? Apakah kalian punya pemikirannya sama kayak aku? Coba share di kolom komentar, kita diskusi di sana. Dan untuk teman-teman yang belum nonton, aku sangat rekomen kalian untuk nonton karena filmnya bagus, worth it untuk ditonton, kalian nggak akan rugi. Rating pribadi aku untuk film ini adalah 8/10. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, berapa rate kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar.